Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan dua praktikum langsung ya, sebagai gantinya kemarin. Praktikum yang ke-6 dan ke-7 tentang multilevel NAND dan NOR. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang teorinya sedikit. Nah, gerbang NAND dan NOR itu merupakan gerbang universal. Artinya apa? Hanya dengan menggunakan jenis gerbang NAND saja atau NOR saja dapat menggantikan fungsi dari 3 gerbang dasar yang lain, AND, OR, dan NOT. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan gerbang NAND dan NOR saja, itu ada beberapa keuntungan ya. Yang pertama adalah sebuah rangkaian digital dapat mengoptimalkan pemakaian seluruh gerbang yang terdapat dalam sebuah IC. Jadi maksudnya IC itu kalau diisi hanya gerbang NAND dan NOR saja bisa mewakili gerbang AND, OR, dan NOT. Tapi dalam aplikasinya di sebuah IC itu hanya ada gerbang NAND saja. Kemudian multilevel itu artinya dengan mengimplementasikan gerbang NAND atau NOR akan ada banyak level atau tingkatan mulai dari sisi input sampai ke sisi output. Contoh, kita mengkonversi rangkaian AND or NOT ke NAND dan NOR ya. Caranya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui penyelesaian persamaan logika atau boolean. Yang kedua langsung dari gambar padanan. Saya jelaskan yang menggunakan persamaan boolean dulu. Misalnya ada sebuah persamaan logika Y sama dengan A plus B dikalikan dengan C ditambahkan dengan A bar C. Nah, rangkaian ini kan terdiri dari gerbang apa aja? Ini OR, kemudian NAND, AND, OR lagi, dan ini gerbang NOT. Ya. Kemudian semua ini kita jadikan ke gerbang NAND saja. Nah, kalau gerbang NAND itu ini ya lebih universal tadi, bisa dipakai untuk semua gerbang. Bisa digunakan untuk gerbang AND, OR, sama NOT gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli IC gitu yang isinya gerbang NAND saja tidak masalah, karena dari gerbang NAND itu atau dari gerbang OR dan NOT dan AND yang akan kita rangkai itu bisa menggunakan gerbang NAND saja. Jadi lebih umum lah, bisa dipakai ke semua rangkaian, intinya seperti itu. Caranya kalau kita menggunakan persamaan logika atau boolean, nah caranya demikian. Misalnya ada persamaan A plus B, Y sama dengan A plus B, kemudian dikalikan dengan C, ditambahkan dengan A bar C. Uraikan berdasarkan hukum boolean ya, berarti ini A dikalikan C, yang AC plus BC, ya, plus A bar C, yang pertama itu. Yang kedua, double barkan seluruh persamaan fungsi. Jadi ini didouble barkan semua. Kalau double bar kan tidak mengubah arti ya, tidak mengubah nilai fungsi. Jadi ini semuanya didouble barkan, baru diselesaikan dengan aturan De Morgan untuk bar yang bawah. Ini kan plus, agar dia jadi NAND, berarti kan ini kan AC plus BC plus A bar C ya. AC jadi AC bar, ini yang jadi kali, plus jadi kali, pakai aturan De Morgan. Kemudian BC bar, dikalikan dengan A bar C bar. Barnya yang atas tetap. Nah, ini kan sama dengan persamaan NAND. Coba kita perhatikan dari persamaan ini tidak ada satupun ya, tidak ada satupun yang menggunakan AND atau OR. Semuanya ini menggunakan NAND. AC bar itu kan apa? AC di N kan kemudian di NOT kan. Ini kan NAND, not N ya, AC bar. Nah, baru ini rangkaian asalnya ini ya, rangkaian asalnya adalah A plus B, kemudian dikalikan dengan output dari A plus B ini dikalikan dengan C, kemudian ada A bar C, kemudian diorkan. Jadilah rangkaian yang Y ini. Kemudian dari rangkaian asal kita rubah ke rangkaian NAND saja, berarti persamaannya ini.
Persamaan ini A bar, AC bar, berarti ini ya. AC bar. Ini ya, AC bar. Dinenkan ini. Nah, dari T ini ditarik ya. Ini adalah AC, kemudian nen, AC bar. Kemudian ini adalah BC bar, BC bar. Kemudian yang ini adalah A bar C. Jadi kalau not di nen, rangkaian nen itu seperti ini lambangnya. Kemudian semua ini di N-kan ya, AC bar di N-kan dengan BC bar, di N-kan dengan A bar C. Ya, tapi ada notnya di atas, ini, bar yang paling atas. Sehingga menjadi rangkaian nen juga. Nah, dari rangkaian asal, or, and, not ini bisa kita gunakan dengan menggunakan rangkaian nen saja. Jadi kalau IC yang kita dapatkan di pasaran, itu kalau enggak rangkaian nen saja isinya, atau rangkaian NOR saja. Karena kan tiap orang kan kebutuhannya berbeda ya. Jadi misalnya saya ingin membuat rangkaian seperti ini. Nah, IC itu tidak menyediakan hanya OR saja, NOT, dan AND. Tetapi lebih universal dia menggunakan rangkaian NAND. Karena bisa digunakan untuk membuat rangkaian yang awalnya dari OR, NOT, ataupun AND. Ya. Kemudian, kalau kita menggunakan NOR, ya, menggunakan NOR, nih sama ya, soalnya Y sama dengan A plus B, di N-kan dengan C, ditambahkan dengan A bar C. Kemudian diuraikan menurut hukum boolean sama AC ditambahkan dengan BC, ditambahkan dengan A bar C. Ya. Kalau nen tadi caranya adalah mendobelbarkan seluruh persamaan. Tapi kalau untuk menjadikan rangkaian NOR ada dua cara ya. Didobelbarkan seluruh persamaan sama mendobelbarkan masing-masing mintemnya. Kayak AC ini ya. Jadi didobelbarkan yang paling atas dan yang ini mintemnya itu ini ya, AC, BC, A bar C. Nah, ini masing-masing didobelbarkan. Dan tidak mengubah fungsi. Kemudian diselesaikan dengan De Morgan untuk masing-masing mintemnya dulu. Ya. Ini diselesaikan berarti jadi A bar, ini kan diputus jadi A bar plus C bar. Ya, kemudian barnya ini tetap ditambahkan dengan B bar, ini ya, diputus jadi B bar plus C bar. Bar yang ini tetap. Ditambahkan dengan, nah, ini kan diputus ya. Diputus berarti jadi apa? A double bar. A double bar berarti menjadi A di sini. Karena ini diputus, C-nya jadi C bar. Ini plus. Nah, bar yang kedua ini tetap ya ada. Ada di sini. Kemudian double bar yang paling atas biarkanlah seperti itu. Karena ini kalau diuraikan lagi, ini nanti jadi kali ya. Ini kan sudah kalau ini kalau double barnya ini dihilangkan, maka jadi rangkaian OR kan. Ini diorkan dengan ini, diorkan dengan ini. Biarkan menjadi rangkaian NOR. Nah, ini sudah NOR ini. Ya, coba kalau kita lihat, nah, rangkaian asalnya kan ini. Ini apa? A bar plus C bar. Ya. Kemudian dibarkan lagi. Nah, ini kan jadi NOR. Plus ada barnya yang ini. Ini tuh NOR. Sehingga ini menjadi A bar, C bar dinorkan. Oke. Kemudian yang kedua, B bar plus C bar dibarkan. Nah, plus sama bar ini kan sudah NOR. Berarti B bar plus C bar dinorkan. Kemudian yang ketiga, A plus C bar dibarkan. Nah, plus bar ini sudah NOR. Berarti tinggal A
inputnya hanya A sama C bar. A sama C bar ini 0. Kemudian ini ada bar panjang ini ya. Berarti kan rangkaian persamaan ini, mintem ini ya, persamaan ini di norkan ya. Karena ini ditambahkan jadi OR, tapi ada ini not OR di sini. Nah, berarti di sini semuanya dinorkan ini. Belum selesai, karena ada bar lagi yang di atas ini. Ada bar lagi yang di atas, nah berarti makanya ini dikasih bar. Itu ya. Itu cara pertama untuk menjadikan rangkaian NAND dan NOR dengan persamaan. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita ingin menjadikan rangkaian NAND, seluruh persamaan didouble barkan. Tetapi kalau menjadikan rangkaian NOR, ada dua langkahnya. Yang pertama, didouble barkan mintem-mintemnya, kemudian didouble barkan seluruh persamaan. Itu bedanya untuk mengubah menjadi persamaan NAND atau NOR. Itu cara yang pertama ketika kita menurunkan menggunakan persamaan boolean. Kemudian cara yang kedua adalah dengan langsung dari gambar padanan. Nah, ini merupakan penyelesaian cara yang cepat untuk mengubah sebuah rangkaian dengan gerbang AND or NOT menjadi hanya NAND atau NOR saja. Cukup mengingat padanannya seperti yang ditunjukkan dalam ringkasan berikut. Jadi, kalau kita ketemu gerbang ketemu gerbang NOT, ya, diubah menjadi NAND, maka langsung diganti seperti ini. Ya, NAND. NOT-nya seperti ini. Kemudian ingin mengubah gerbang NOR seperti ini gambarnya. Kemudian, kalau ada gerbang AND ingin mengubah ke gerbang NAND, berarti ini ada gerbang NAND yang dinotkan, kan dibalik ya. Ada NAND, not N, kemudian dinotkan lagi, kan jadi gerbang N. Sama ya. Kalau ada gerbang N, kita ingin menjadikan ke gerbang NOR, maka seperti ini, A bar, B bar, dinorkan. Pembuktiannya biasanya dijelaskan di teori ya, jadi saya tidak membuktikan ini. Kemudian kalau ada gerbang OR ingin menjadikan NAND, maka rangkaiannya seperti ini. A dinotkan, B dinotkan, kemudian dinenkan. Kalau ada gerbang OR dinorkan, maka di sini ada NOR, kemudian dinotkan. Notnya menggunakan OR. Contoh, jadi gini, tadi di persamaan 1, kan rangkaian asalnya seperti ini ya. Ada OR, A plus B, gitu kan, di-N-kan dengan C, kemudian di-OR-kan dengan A bar C. Itu rangkaian asalnya. Langsung sudah ketemu rangkaiannya, rangkaian ini. Nah, ini kan rangkaian OR. Dijadikan ke NAND saja. Berarti kalau dari ringkasan padanan rangkaian, ya, jadi apa? N dijadikan ke OR dijadikan ke NAND. Ya. OR ini dijadikan ke NAND. Berarti langsung diganti. Ini A OR B ini langsung diganti menjadi ini. Langsung ya. Kemudian ada ini. NAND dijadikan ke N dijadikan ke NAND. Bentuknya kan ini. N dijadikan ke NAND, diganti. N ini diganti menjadi ini. Kemudian not ini menjadi ini, yang sini ya. Ada N lagi, ini. Kemudian OR lagi, ini. Tergantung gerbang asalnya ya. Langsung dicari padanannya. Kemudian langkah yang kedua, misalnya ada dua not yang berdekatan dapat saling dihilangkan. Nah, ini kan not, ini juga not, bisa dicoret. Ini juga not, ini dicoret. Sehingga rangkaian akhirnya seperti ini. Nah, ini ya tetap ya. Kemudian ini masih tetap ada di sini. Nah, yang hilang hanya ini. Ada dua not yang jejer kayak gini, bisa dihilangkan ini sama ini sama ini, sehingga ini hilang.
output dari NAND ini langsung masuk ke NAND yang terakhir. Gitu ya jadi ada dua cara, langsung dengan rangkaian padanan atau kita turunkan persamaannya. Langsung masuk ke praktikum. Yang pertama adalah praktikum multilevel NAND. Ya. Jadi maksudnya multilevel itu ini ada, kalau ini NAND-nya ada 3 tingkat ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Artinya multilevel gitu. Ada beberapa level di gerbang NAND. Tugasnya yang pertama implementasikan rangkaian ini, implementasikan rangkaian pada gambar ini ya. Jadi nanti dicoba di DCS-nya, dirangkai, ini kan rangkaian NAND semua, gerbang NAND semua. Buat tabel kebenarannya dan tentukan fungsi apakah rangkaian tersebut. Oke, ini ya. Dibuat tabel kebenarannya. Nah, ini kan apa? AB bar ya. Kemudian yang di sini adalah output dari AB bar dinenkan dengan A. Nah, kayak gini ya, ini AB bar dinenkan dengan A, barnya di sini. Oke. Yang di sini adalah AB bar, output dari AB bar dinenkan dengan B. Ini. Berarti Y ini adalah apa? NAND dari ini dan ini. Oke, kemudian kita masukkan ke tabel kebenarannya. Ada 2 input ya, 0011, 0101 B-nya. Kemudian kita satu-satu ya, mulai dari sini. AB barnya ya, 001 ya, kan AB bar. NAND 01 1 101 1 110 ya, karena not N. Kemudian ini kita cari dulu yang ini. Nah, AB bar kemudian dibarkan dengan A. Berarti ini ya. A ini sama 1 ini. 01 1 ya, karena dia NAND not N. 01 1 110 101. Kemudian yang ini AB bar ya, kemudian dinenkan dengan B. Berarti AB bar ini dinenkan dengan B ini. 011 110 011 101. Kemudian baru masuk Y-nya. Nah, ini dinenkan ya. 110 101 011 110. Nah, semua ini kan proses NAND semua. Tidak ada satupun yang menggunakan AND, OR, dan NOT gitu. Nah, ini Y teorinya, silakan dicoba Y prakteknya. Nanti ini dirangkai ke DCS-nya, kemudian dicoba dan dituliskan di tabel kebenaran ini Y prakteknya. Nah, kalau kita amati ya, ini sama dengan rangkaian apa ini? Ya. Kalau sama nilainya 0, kalau beda nilainya 1 ya. 0 kan 0, 01 1, 101 110. Jadi kalau inputnya sama, A dan B-nya sama, itu hasilnya 0, A dan B-nya berbeda, hasilnya 1. Ini sama dengan rangkaian XOR. Sudah, berarti yang kedua. Yang ketiga, buat rangkaian padanannya yang terdiri dari gerbang AND, OR, dan NOT. Ini dibalik ya, ini dari NAND, kemudian kita disuruh menguraikan menjadi gerbang AND, OR, dan NOT saja. Oke, nih. Rangkaiannya kan ini, Y itu kan ini. Y itu kan rangkaian NAND dari ini dan ini. Berarti ini ya. Ini kan NAND ya. Nah, kita uraikan dengan menggunakan aturan De Morgan. Ini dipecah, kalau De Morgan dari atas ya, biar lebih mudah. Ini dipisah, sehingga menjadi A, AB bar, double bar, ini jadi plus. Aturan De Morgan. Kemudian B, AB bar, double bar.
karena ini double bar, maka bisa dihilangkan. Hilangkan menjadi A, AB bar ditambahkan dengan B, AB bar. Ini dipecah lagi, karena ini kan masih mengandung rangkaian NaN. Dipecah lagi yang ini, jadi A, ini A bar plus B bar, plus, ini juga dipecah, ini B menjadi A bar plus B bar. Kemudian dikalikan, A kali A bar ditambahkan dengan A kali B bar, ditambahkan dengan A kali B, ditambahkan dengan B kali B bar. A kali A bar hasilnya 0. B dikalikan dengan B bar hasilnya juga 0. Sehingga tinggal ini. Ya, A ditambahkan A kalikan B bar ditambahkan dengan B dikalikan dengan A bar. Nah, ini kan merupakan apa? Rangkaian XOR juga. Berarti tugas yang ketiga tadi ya, soal yang ketiga ini, buat rangkaian padanannya yang terdiri dari gerbang AND, OR, dan NOT. Berarti ini. Nah, A B bar ditambahkan dengan B A bar. Ini buatlah tabel kebenarannya secara teori, kemudian persamaan ini juga dirangkai ke praktikumnya. Berarti nanti ada dua tabel kebenaran, ya. Tabel kebenaran yang pertama itu ini, Y teorinya sudah saya kerjakan, kalian tinggal memasukkan Y praktikumnya saja. Kemudian tabel kebenaran yang kedua dari persamaan ini, ya. Sama-sama dua input, kemudian persamaan ini yang digunakan sama, ada Y praktikum, ada Y teori. Sama-sama rangkaian ini dicoba di DCS. Nanti hasilnya, ya, Y teori ini dan Y praktikum ini kan harus sama. Begitu juga dengan Y teori dan Y praktikum, nah ini harus sama. Jadi ada empat kolom tadi, Y teori, Y praktikum, gerbang NaN, sama Y teori, Y praktikum, gerbang AND, OR, dan NOT. Harus sama nanti hasilnya. Kalau sampai ada yang tidak sama, berarti entah salahnya ada di kalian menurunkan Y teori atau waktu merangkainya. Harusnya jawabannya sama. Kemudian praktikum yang kedua, jika diketahui persamaan ini, W sama dengan A B bar C bar ditambahkan dengan A plus C dikalikan dengan BC bar. Buat rangkaiannya dengan hanya menggunakan gerbang NaN saja. Oke. Jadi ini dicek dulu ya. Dibuat tabel kebenarannya dulu, A B bar C bar, dibuat tabel kebenaran, berarti ada 3 input. Kemudian ada W secara teori, kemudian kita rangkai juga di DCS, gerbang AND, OR, dan NOT. Kemudian yang kedua, persamaan ini kita ubah menjadi gerbang NaN saja. Terserah mau menggunakan penurunan persamaan boolean atau menggunakan rangkaian padanannya, terserah. Meskipun nanti hasil rangkaiannya itu terlihat berbeda, tapi nilainya harusnya sama. Baik kita turunkan menggunakan persamaan logika atau boolean dengan rangkaian padanannya. Sama seperti tadi, berarti ada dua tabel kebenaran. Tabel kebenaran untuk gerbang AND, OR, dan NOT seperti persamaan asli ini. Ya, seperti persamaan asli, ada W teori dan W praktikumnya. Kemudian ada tabel kebenaran yang kedua, W teori yang gerbang NOR saja, dan W praktikum yang gerbang NOR saja. Sama, kedua tabel kebenaran itu hasilnya harus sama. Oke ya, itu untuk yang praktikum multilevel NaN ya. Kemudian saya lanjutkan untuk praktikum yang multilevel NOR. Praktikum multilevel NOR, yang pertama implementasikan rangkaian pada gambar. Pada gambar ini diimplementasikan. Dapatkan tabel kebenarannya. Sama ya, ada
buatlah tabel kebenaran untuk rangkaian ini. Berarti ada 4 input, kemudian dapatkan tabel kebenarannya. Kemudian ini substitusikan rangkaian tersebut menjadi bentuk NOR saja. Berarti ini diubah menjadi ke bentuk NOR. Paling gampang menggunakan rangkaian ya, karena di sini yang diketahui rangkaian, berarti AB ini kan N. Dilihat di persamaan padanan tadi, ya, di persamaan padanan ini ya, N. Untuk menjadikan NOR, berarti diubah menjadi ini. Ketika ada not yang berdekatan, bisa dihilangkan. Gitu ya. Langsung menggunakan ini. Rangkai kembali, dapatkan tabel kebenarannya. Berarti kan kita sudah punya rangkaian yang hanya NOR saja. Nah, rangkaian yang hanya NOR saja itu kita implementasikan ke praktikum. Bandingkan hasilnya dengan tabel kebenaran sebelumnya. Berarti ada tabel kebenaran ini secara teori ya dan praktikum. Kemudian ini diubah menjadi ke NOR. Ada tabel kebenaran lagi secara teori dan praktikum. Sama, keempat-empatnya harus sama. Untuk praktikum yang pertama. Oke. Kemudian praktikum yang kedua, diketahui sebuah rangkaian dengan gerbang NOR seperti ini. Dengan menggunakan aturan De Morgan, ubahlah rangkaian tersebut menjadi rangkaian yang terdiri dari gerbang-gerbang N or not. Nah, berarti ini harus menggunakan aturan De Morgan. Dicari dulu, ya, dicari dulu persamaannya, kemudian baru ketemu, baru diimplementasikan aturan De Morgan tadi, sehingga menjadi gerbang N, OR, dan NOT. Ini sama halnya dengan NAND tadi. Ya. Kalau NOR berarti kita mendobelbarkan, kebalik ya, ini kan dari rangkaian NOR ya, dari rangkaian NOR dijadikan ke N, OR, dan NOT. Berarti seperti praktikum yang NAND ini tadi ya. Dicari dulu persamaannya apa, kemudian diselesaikan dengan aturan De Morgan, baru ketemu ini, ketemu persamaan yang hanya menggunakan rangkaian N, OR, dan NOT. Tapi ini adalah NOR. Sama buat tabel kebenarannya yang NOR, praktikum dan teori, kemudian kita ubah menjadi N, OR, NOT, buatlah tabel kebenaran lagi untuk N, OR, dan NOT teori dan praktikum. Keempat-empatnya harus sama. Yang terakhir, diketahui persamaan. Ini ya, diketahui dengan persamaan. Demikian, buat rangkaiannya dengan hanya menggunakan gerbang NOR saja. Sama, ada persamaan, kemudian buatlah tabel kebenarannya, teori dan praktikum, kemudian dari persamaan ini diubah ke gerbang NOR saja. Kalau tidak ada keterangan harus menggunakan rangkaian padanan atau menggunakan aturan De Morgan, maka saya bebaskan, terserah menggunakan cara rangkaian padanan maupun rangkaian De Morgan. Kalau lebih untuk meyakinkan ya, jadi ada misalnya NRP ganjil menggunakan rangkaian padanan, NRP genap menggunakan aturan De Morgan. Biar nanti kalau mencocokkan, oh iya ternyata nilainya adalah sama. Gitu ya. Setiap kali ada persamaan ini ya, persamaan di soal untuk menjadikan rangkaian NAND atau NOR harus dibuktikan ya. Jadi persamaan awalnya apa, tabel kebenarannya apa secara teori dan praktikum, kemudian yang diubah menjadi rangkaian NAND atau NOR secara teori dan praktikum. Untuk membuktikan keempat tabel ini sama. Kalau tidak sama berarti nanti ada kesalahan. Oke, kalau tidak ada ini ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa menghubungi saya ya. Jadi sekian penjelasan untuk praktikum multilevel NAND dan NOR. Saya akhiri ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.